perkembangan barista sekarang dibandingkan yang dulu, ya ini gampang. Cuma bertahannya tuh yang susah. Kalau SDM yang dulu beda mentalnya ya. Biar kamu di dan arti guru yang sebenarnya ketika murid itu berhasil. Barista itu adalah bagian dari seni. Oh iya. Seni sama dengan indah. Wanita dikatakan cantik, indah pada saat dia. Oke, halo bro, selamat malam. Kali ini ya kita berada di SKS Sonofra Coffee Studio. Dan pasti teman-teman heran, kok hari ini malam-malam jam sekian cuaca lagi buruk di luar, itu mau bincang-bincang. Kira-kira apa yang mau diperbincangkan jam-jam seperti ini teman-teman ya? Dengan acara program Barista. Barang. Karena tahu apa itu barista? Barista. Barista itu nama program acara yang artinya bareng Irsan tanpa Alim. Jadi sekarang kamera shoot saya aja ya, teman-teman ya. Iya, jadi ini podcast seru-seruan teman-temannya. Jadi kita juga sesuai dengan konsep programnya Barista. Narasumbernya juga tidak akan jauh-jauh dari orang-orang yang bergelut di bidang kebaristaan itu sendiri. Neneknya kopi. Kita undang dan sudah ada di tengah-tengah kita. Iya. Dengan hormat. Dia jauh dari Bontonompo. Dari Bontonompo. Bawa putu. Bawa putu. Mana putunya? Mana putunya? Putunya di sini. Sini putunya dulu. Atap jangan biar begitu dulu tahu. Sebentar sih. Hah? Nanti sama-sama kan dah? Enak nanti kelihatan atau kamera biar di situ. Ayo paling. Siapa lagi kalau bukan barista paling fenomenal yang ada di Sulawesi Selatan? Indonesia. Juara latte art pertama di Indonesia tahun 2009. Pendiri, founder Barista Hood Community Makassar. Siapa namanya? Ismail Basri. Luar biasa. Oke, bro kita ya, jadi bisa lihat sendiri perawakan masih sangat muda, masih sangat tampan. Ya. Gagah juga. Iya itu. Jadi tampan itu gagah nih Pak. Iya. Outfitnya luar biasa kan, dan memang ini kan ya. Jadi ini ada setengah PNS juga kan dah. Oh iya, coklat banyak coklat. Ya, coba diri dulu ya. Luar biasa. Setengah finish hip hop juga. Ya. Ini rambut memang sengaja ya di. Enggak, dia bukan putih, highlight. Highlight ya, itu maksud saya. Dan memang tapi saya kita tanya-tanya dulu. Tanya dulu ya. Ya, saya kita tanya-tanya. Sampai bully sih. Jadi Kak Ismail Basri, kita panggil kakak ya. Bung Mail. Bung Mail. Ibu itu. Kakak saja. Kalau Bung itu acara olahraga. Oh begitu. Oh kita ini acara podcast ya. Oh jadi kita ini bincang-bincang kopi di acara Barista bareng Irsan tanpa Mail. Nah, semua yang kami bahas di sesi kali ini hanya bahas soal kopi. Nah, tentunya hari ini kita kedatangan bintang tamu. Bang Mail ya, tadi sudah di ini. Tapi kita tanya-tanya dulu. Iya, tanya-tanya dulu. Apa tuh? Saya hello dulu dong. Apa kabar? Bagaimana perjalanan dari Bontonompo? Ya. Oke, baik. Sebelum saya perkenalkan diri, saya seruput kopi dulu. Ya. Kopi apa boleh? Boleh. Ada isinya kah? Mantap. Mantap. Ini kopi dari Control C. Mantap, kalau kopinya Control C. Mantap. Oke, Kak Mail. Saya tanya-tanya tapi lebih sedikit dalam. Saya tadi belum udah jawab, Pak. Apa kalian tak tahu? Saya bilang apa kabar? Ya. Baik. Bagaimana perjalanan dari Bontonompo? Ya, jauh-jauh dari Bontonompo ke sini. Apa dibikin di Bontonompo kan? Oke, kalian tahu Bontonompo artis di mana saja yang berasal dari Bontonompo? Maksudnya apa ini, Pak? Artis Bontonompo. Ya. Ridwan Sau. Yang sekarang lagi viral. Hah? Makassar atau nasional, Pak? Apa nih, penyanyi atau apa? Stand up comedy. Astaga. Tarif. Betul limbu itu. Akan pintu penarik Iya, perangkat. naik sedikit. Bontonompo. Perbatasan kan tuh. Bareng Ben Bontonompo menjadi sedikit latte. Sebenarnya saya bukan dari Bontonompo, tapi saya dari Takalar. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka Takalar. Takalar. Ya. Bagus dong. Iya, Kurang lebih seperti itu. Iya, sehat, Pak. Harus selalu sehat. Ya, bagaimana Bontonompo? Banjir? Ini hujan terus ini 2 hari. Jadi keadaan cuaca sekarang ini, apalagi akhir tahun, ya kita harus perlu menjaga kesehatan. Ya tentunya kalau saya pribadi selalu harus ada kopi hitam. Nah, untuk itulah kenapa hari ini kita bincang-bincang Tanpa soal susu. kopi.
Tapi Kamail, tunggu dulu. yang mana dulu nih? Kenapa tahu kenapa? Nah, dia bilang Iya. kalau minum kopi kita sehat, kurang lebih begitu maksudnya, tangkap. Tapi Tapi kenapa pas taruh dia rokok? taruh rokok. Tapi sehat sih gini hari Kanda tuh. Sehat, alhamdulillah. Oke, sekarang saya tanya dulu Kanda. Sekarang usia berapa sih? Berapa yang menurut tak? Sekarang. Jujur dulu sama. Oke, teman-teman sebelum bro. saya Langsung menjawab Kanda. Jadi ini bukan bincang kopi kan, jadi Ya. ini bully-bully. bully nih, bully. Tidak. Sebenarnya bully. Bincang-bincang dulu. Nah, Kita kalau tanya dulu. dari Kalim sama Kak Irsan melihat saya kira-kira di umur berapa? Kalau saya 40 Oke, tahun. 40. Kalau kita Kanda Hah? 40 tahun. Tuh amin. Panagi. Tuh amin. 40 tahun. Saya tahu Pak, Berapa? umur aslinya karena ulang tahun kami sama. Oh, Iya, sama. betul. Ya, 31 Agustus. Jadi saya tahu, tapi tidak usah lah kita bahas usia ya. Ya, Saya mau karena- bahas usia karena saya mau lihat Karena kira-kira- ini apa? Saya pernah dengar pepatah. Bukan pepatah. Bukan pepatah. Jangan bahas masa lalu karena membahas masa lalu itu kita akan kelihatan tua. Oh iya. Jadi sekarang kita bahas masa depan. Nah, saya penasaran dengan dari mana itu, Pak Mail? Salah satu vokalis Ben. band Oh. Ariel Noah. Oh iya. Oh, dia maksud dia ketika kita berbicara tentang masa lalu artinya itu kita sudah Kelihatan tua. Kelihatan tua. Tapi Sudah kalau tua. kita bahas masa Masa depan, depan. Tua, awet muda. berarti Kita- masih muda. Masih muda. Ke depan selalu muda. Oh, begitu. Kurang lebih seperti itu. Pantas. Berarti kayak ganti pertanyaannya. Sekarang Kamail, di usia berapa Kamail kenal barista? Aduh, ini bahasa masa lalu berarti. Itu lagi, tapi tidak apa-apa kita. Singkat cerita saya ya. kenal kopi itu 2009. Nah, 2009. serius di kopi itu 2009. Serius. Berarti ada fase di mana Kamail tidak serius. Betul. Tahun berapa itu Kanda? Sebenarnya kalau istilah sepak bola itu angkat sepatu, gantung sepatu, Iya. saya gantung porta filter. Iya, iya. Kurang lebih hampir 1 tahun. Oh, jadi sempat masuk di Sudah barista. maksudnya sudah tidak mau kerja sebagai barista. Eh, Nah, Kenapa ternyata bisa? pada saat Iya. saya on-kan HP, Iya. kemudian tiba-tiba saya ditelepon. masukku saya kena singkat-singkat. Ya, jadi Kalau masih singkat telpian cerita, itu. saya pernah gantung Kilo, gantung Iya. sepatu. Oke. Nah, kemudian ternyata masih ada orang yang membutuhkan, akhirnya nggak jadi. Anjay, sekarang- nggak jadi ya? Ya, Nggak jadi. nggak Berarti- jadi. Iya, Nggak iya, jadi. iya, iya. Berarti dari 2009 itu sempat dulu sebelumnya vakum. Iya. Tapi ada permintaan lagi untuk ngebar begitu. Maksudnya bagaimana Kanda? Permintaan untuk setup cafe. Oh, setup cafe. Iya, Oh, padahal saya konsultan. sudah- Berarti ini bar konsultan pertama. 2009. Iya. Wih. Jadi- Bapak 2000 berapa jadi Jadi baru konsultan? Saya konsultan 2014. 2009. Pertama. Panggil dia kakak pertama. Pastilah. Siapa? Astaga, karena kita tidak tahu kan orang yang menyaksikan perkembangan karir saya yang paling pertama di Kamail. Dia jadi juri pertama lomba pertama aku, Bro. Sampai tremor ya. Ya saya tremor waktu itu. Saya Tremor, bilang, saya kira betul. beliau dewa. Dan namanya Tadi- memang waktu 2000 awal-awal kita jadi barista itu kan, itu awal-awal memang namanya ini sudah terdengar walaupun sosoknya kita belum lihat. Waktu itu Pak Alim 2013 saya mau ikut lomba. Iya, Yang iya. bilang ini juri dari nasional ini. Orang Makassar tapi baru pulang lagi Makassar Ya, ini itu, untuk saya kita. dengar-dengar itu. Wah, saya bilang siapa yang mau datang ini? Nah, namanya ada yang tahu saya tapi orang saya belum tahu. Oh, ternyata paling begini jorang. Tapi tidak tahu. Iya, ya. Guru-guru. Siap. Oke, 2009 kan dah. 2009. Oke, kafe paling pertama di setup apa namanya? Tidak apa-apa, sebutkan saja. Kafe pertama saya setup Sebutkan itu saja namanya dulu. Cafe Nero namanya, Cafe Nero. Masih ada tuh? Cafe Nero sudah tidak ada. Sudah, maksudnya sudah tidak ada, sudah tutup. Saya tahu maksud pertanyaan Bapak. Sudah. Kita buka outlet kurang lebih 3 outlet. Oke, 3 outlet. Iya. Alfalam ya, maksudnya setiap kita buka pasti dari 5 owner ada yang berpulang. Jadi kurang lebih ada yang berpulang setiap kita buka itu ada Berpulang maksudnya meninggal. meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya tidak lanjut outlet keempat ya. Nah, jadi kita lanjut. Oh, Iya. sudah buka outlet ada yang meninggal. Iya.
Karena rasa gini. Tahu enggak, Kanda, apa yang paling saya syukuri? Apa itu? Karena bukan beliau yang berpulang. Betul. Iya, karena kalau beliau yang berpulang, Iya. siapa lagi panutan kita di Betul, Makassar betul. untuk industri kopi ini? Betul sekali. Saya Iya kan? setuju sekali. Itu statement yang paling saya suka. Sebenarnya. Betul. Biar punya order, tapi sudahlah ya. Iya. Ya. Jadi pada saat cerita itu. saya kehilangan sosok yang Tisu Tisu, ada. tisu. Ini kayak saya. Karena jamnya ini kan dah. Ini kan jam nih memang waktunya anu. Oh, ada sosok, ada orang yang sosok. Jadi enggak apa-apa, saya merokok nih. enggak kasih itu sih. Iya. Sini, sedih ini. Mau bahas barista tapi curhat Ki. Jadi Atau teman bro. Oke, kita ganti pertanyaannya. Hah? Teman-teman bro ya, kita ganti pertanyaannya ya. Bagaimana? Ya, maksud saya enggak usah bahas masa lalu, yang sekarang saja. Iya. Oke, ganti. Sekarang. Nah, sekarang Kamail, saya dulu tahu kan Dana? Iya, kita mau dulu. Bagaimana melihat perkembangan barista yang ada di Makassar? Perkembangan barista kita tanya dulu Kamail. Kira-kira bagaimana melihat Kamail perkembangan barista di Makassar? Begitu. Perkembangan barista untuk saat ini sangat luar biasa. Ya. Flashback ke belakang mengenai barista. Kita tidak bahas masalah. Iya, maksud saya yang sekarang ya. Oh, oke. Kalau dibandingkan dengan dulu itu susah. Tapi memang harus dibahas sedikit masa lalu loh, biar ada perbandingan kan, Bang? Iya, betul. Iya, betul. Jadi saya bahas apa nih? Masa lalu dulu atau Barista, atau bagaimana barista? perkembangan barista di Makassar? Ya, perkembangan barista sekarang Iya. dibandingkan yang dulu, Iya. ya. Ini gampang. Cuma bertahannya itu yang susah. Oh. Apa ini? Gampang dicari, yang bertahannya itu susah. Oh, ini pengalaman pribadi kayaknya ini. Nah, Di SDM sekarang dengan SDM yang dulu itu beda. Tunggu dulu. Oh, begitu ya. Nah. Berarti sekarang gampang kita dapat barista, tapi gampang juga lepas barista. Betul. Iya. Karena banyak barista begitu ya, kan? Bang? Barista sekarang yang mohon maaf ya, Iya, yang tersinggung silakan tersinggung. Ya, enggak apa-apa. Sekarang itu barista baper, Oh. baper. Kalau yang Unek-unek ini kan keluar. Tapi enggak apa-apa ya, enggak apa-apa tahu. Sampaikan saja bahwa memang Ini sekarang yang terjadi. mental, berarti Ini yang terjadi. kembali. Yang terjadi bahwa kalau SDM yang dulu beda mentalnya ya. biar kamu di tetap dijadikan motivasi. Jadi ini ya. Nah, Dia apa itu? Sekarang- sensor. Sensor, Ya, sensor. Suaranya ya. Tapi enggak apa-apa Tit, memang. tit, ya. Tapi memang ya sekarang barista itu Ada banyak. keren, ya? Ada keren. Dan memang sekarang banyak barista kan ya. Betul. Barista yang keluar masuk begitu. Ya. Itu apa yang salah? Ya Pak? kira-kira ya apa salahnya kenapa? Karena Banyak barista keluar karena masuk. dulu tidak Ini- ada sertifikasi kompetensi. Ini Sekarang juga, ada. ini juga pusing baristanya ganti-ganti. bukan hanya kita sebenarnya semua. Ya kenapa bisa itu kan ada banyak barista keluar masuk? Apa yang menyebabkan kira-kira? Karena terlalu banyak coffee shop mungkin ya. Jadi mereka merasa banyak penawaran. Coba dari Kamail dulu kira-kira apa? Iya. Gajinya Saya sih kurang atau lebih gimana? ke Iya, jangan sampai. mental. Jangan sampai gajinya kurang kan, Dan. Ya, kalau gaji dia siapa sih enggak Kenapa pasti ketawa? kita yang tinggi gitu. Kenapa ketawa? Tidak sih. Ya, cuma kan tergantung dari pemilik kafe. Oke. Mau dikasih gaji sesuai UMR Oke. atau tidak, begitu. Oh, jadi teman-teman perkembangan barista itu katanya Kamail beda sama yang dulu. Kalau yang sekarang itu banyak barista yang suka pindah-pindah. Permasalahan utamanya itu mental. Yang kedua mungkin juga bukannya masalah gaji tahu kan? Dan? Kira-kira kalau masalah gaji bagaimana? Apakah itu jadi satu acuan barista mau pindah atau gimana kan? Dan? Ya kita tidak menafsir pasti juga gaji. Oh, gaji. Cuma maksud saya apa? Teman-teman harus berkualitas dulu, Oke. gitu. Oh, jadi ini saya tangkap. Bagaimana Anda. tahu kan? Jadi bagaimana? maksud Pak Mail ini seorang owner coffee shop Iya. sebelum membuka usaha kedai kopi dia harus membekali dirinya sendiri dulu untuk kompetensi, skill knowledge-nya Oh, begitu. supaya kalau barista ada yang bandel seperti barista-barista zaman now ya Kakak narasumber dengan Dan. ah Kita enggak ini Tidak, saya ini luruskan, luruskan. saya luruskan. Oh, iya. Ya, kan biasanya begitu. Oh iya. Ya kan? Oke. Nah, jadi Luruskan apa yang bengkok. saya lupa nih apa saya mau bilang. Oh iya. Ya. Jadi Jadi kurang lebih begitu. Maksudnya oke. untuk teman-teman sebelum membuka coffee shop harus membekali diri dulu. Jadi kalau dapat barista-barista bandel seperti ini, kita bisa backup cafe. Makanya Kak Mail ini susah didapat waktunya untuk datang ke sini karena dia backup cafe terus. Betul. Saya sampai sekarang masih jaga warung. Iya. Seharusnya di usianya Kamail ini Harus- harus menikmati Liburan. liburan, Eropa. menikmati hasil. Iya. Tapi karena dedikasinya terhadap Profesi ini. Iya. Kecintaannya, bukan karena tidak ada baristanya, juga kan Dam? Iya. Karena kecintaannya terhadap profesinya itu. Karena dia mau pelihara kompetensinya terus tuh. Betul. Nah, Iya. sekarang Kanda, bagaimana sekarang perkembangan kan tadi perkembangan barista. Itu kan artinya
saya sudah tanya tadi perkembangan barista. Sekarang perkembangan tempat kerjanya, coffee shopnya. Melihat Kamail, kan Kamail salah satu pintu gerbang ini coffee shop di Makassar ini, Indonesia Timur. Bagaimana melihat persaingan coffee shop sekarang? Dari mana Alim bilang pintu gerbang? Karena kita banyak staff cafe di Makassar. Kan kita selain barista, kita juga konsultan, ya kan, instruktur. Jadi Kamail ini selain barista, dia juga instruktur, asesor, konsultan, roster, pokoknya semua ini ngambil semua ini. Asesor, profesor juga, semua. Pokoknya kandaya ini semua minambil. Kompresor. Mungkin maksud Pak Alim karena 2012 akhir itu Pak Mail itu tim inti daripada kafeologi, yang mana kafeologi itu waktu itu adalah tempat belajarnya para orang-orang yang saat ini menjadi owner coffee shop terkenal di Makassar itu maksudnya. Begitu. Kalau dulu ada istilah indie band. Ya, indie band. Dulu Indie coffee shop, di kafe. Jadi cikal bakalnya, itu menurut saya cikal bakalnya kafe-kafe yang ada sekarang di Makassar itu di kafeologi. Oke. Dan karena ya orang yang di dalam itu jadi owner semua ya? Ya apa? Ada yang jadi konsultan, bahasanya jadi sudah jadi barista di luar. Iya, oke. Seperti itu. Ada jadi owner. Ya alhamdulillah. Tunggu dulu, siapa jadi barista di luar? Barista saya ada namanya Viko, dia di Bahrain. Kafeologi juga? Sempat. Ya itu kafeologi kan dah. Saya salah satu barista pertama. Iya, tapi tidak lama sih. Iya, karena saya kerja di Coffee Pink Pak waktu itu. Iya, benda bersama. Kafeologi buka 2012 akhir, Coffee Pink buka Januari Pak Februari 2013 akhir kan? Enggak. 2013. Saya gabung 2014. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi Kamail sekarang ada kafe? Ada kafe. Oke, ada kafe. Banyak kafe sekarang Kamail. Tak Musiara di Makassar. Iya. Tahambur di Makassar. What's the meaning Musiara? Musiara itu tahambur ya. Tahambur. Iya. Bagaimana strategi kita ini menyikapi saking banyaknya kafe ini di Makassar? Apa sikap kita kira-kira yang apakah bergeming kita takut atau bagaimana? Oh tidak. Jadi coba. Kalau saya pribadi dengan adanya kafe-kafe lain itu bukan saingan sih sebenarnya, tapi partner bisnis. Bagus juga ini. Tapi ini masalah. Jadi belum nanas. Ini makin sering dipertanyakan. Oke, tunggu dulu. Kita lanjutkan dulu kan, Mbak. Betul. Jadi kalau kita sendiri yang jualan, sesatan bukan konsep hidup berbagi itu tidak jalan. Nah, seperti inilah yang saya bagi ke teman-teman. Ilmu hitam yang saya bagikan, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sampai sekarang acaranya barista bareng Irsan tanpa Alim yang mengundang saya untuk ngobrol. Luar biasa. Jadi teman-teman, ini salah satu bro. Ya, oke, bro ya, teman-teman. Bro dimanapun Anda berada, jadi program barista ini, barista adalah bareng Irsan tanpa Alim, itu salah satu pionirnya ini. Ya, kenapa kita membahas tentang barista, kafe dan segalanya itu karena Kamail itu sendiri. Dan beliau orang pertama yang kita undang, Pak. Orang pertama spesial ini. Iya, ini perdana acara kita yang perdana. Betul. Tidak ada orang lain yang kita undang. Saya mau lanjut pertanyaannya. Tapi tolong diri tadi ya. Diri. Itu yang mana itu? Yang telas apa? Tidak biasa gitu. Enggak sih. Namanya acara barista itu biasa aja begitu. Kanda. Kira-kira sakit hati tak kalau kafenya orang ragu, kafe tak sunyi? Bagaimana kira-kira? Sakit hati tak atau bagaimana? Oh tidak, justru saya lebih bangga. Karena ya beberapa, saya bukan sombong sih, ada beberapa yang pernah ikut sama saya belajar kopi. Dan arti guru yang sebenarnya ketika murid itu berhasil. Nah, bro yang di luar sana, coach. Sebenarnya tidak semua yang Anda dengar itu jujur. Ya. Oke, lanjut Pak. Iya. Ingat, masalah hati hanya Tuhan yang tahu. Iya. Kan? Tapi jangan kita bertanya begitu. Sensitif. Tidak apa-apa. Masa dari Corbuzier bisa tanya begitu kita tidak bisa? Itu masalahnya bukan dari Corbuzier, bro. Tidak apa-apa sih. Tanya apa lagi kira-kira? Dari person ada yang mau ditanyakan mungkin. Saya tahu. Nah, ini saya tertarik sama sosok beliau.
karena sosok beliau merupakan inspirasi buat saya pribadi. Oh, sama betul. Ini Iya. guruku juga saya. Pertama kali, Tidak semua yang dikatakan itu jujur. Sini kan. Oh, sama sih. jadi enggak, saya serius. Kalau ini saya serius dan Ini saya, jujur saya nih. jujur ya. Saya Jujur jujur, nih, kan? Pak. Ini saya enggak mabuk, Pak. Oke. Ini saya minum. Diangkat dulu. Tidak mabuk, diangkat tidak mabuk. Enggak mabuk saya. Oke. Ini bukan tahu diangkat tidak? Bukan. Ini jujur. Oke, jadi teman-teman ini Irsan Nyumeng Bukan teman-teman, sorry. buru-buru Ini- di luar sana. Oke, buru-buru di luar sana Nah. ini Bang Irsan Nyumeng mau jujur-jujuran Saya jujur-jujuran tentang sosok sekarang. Kamail seperti apa sih? Iya. Bagaimana sosok Kamail di Matata? Beliau adalah inspirasi. Oke, inspirasi yang pertama. Ya, inspirasi. Oke. Inspirasinya dari mana? Oke. 2017, beliau ini berkeliling Indonesia. Oke. Terbang dari satu kota ke kota lainnya. Wah, ini keren saya bilang. Oke. Saya ingin menjadi seperti beliau. Oke. Bagaimana caranya? Saya akhirnya sharing-sharing sama beliau. Oh, beliau bisa terbang sana ke sini karena profesi behind job yang side job yang dia jalani seperti asesor. Oke. Nah, saya bilang, aduh, saya harus menjadi seorang asesor, saya bilang waktu itu. Iya. Akhirnya waktu itu 2017 kita jalan-jalan ke Poltekpar, Pak. Oh iya, Nah, betul, ketemu sama Pak Farid, Direktur LSP yang Imam Mirip. Ih, Iya. kenapa disuruh merah sini? Nggak apa-apa Nggak karena apa-apa, oke. ya Aman gitu? aman. Oh. Anaknya. Bukan anaknya, Pak, astaga. Oh. Yang mudah-mudahan tidak Tunggu nonton dulu, sama ya, Dinda kita ya. ke sana tuh karena RSP-nya tuh. Tunggu nanti dijelaskan. Iya, Anaknya. jadi kita ke sana. Iya. Waktu itu kita jadi dosen tamu di Poltekpar ya. Bukan Oh iya, karena anaknya. Iya, sangat. Kita jadi dosen tamu di sana, Tapi Pak. kan caranya. Cantik, Arab toh. Oh iya, oke. Siap, salam hormat Pak Farid ya. Iya. Ini hanya sekedar mengagumi. Nah, bukan saya tapi Pak. Tidak semua dikatakan itu jujur. Ya, jadi saya lanjut Pak Lim. Lanjut. Nah, kita jadi dosen tamu di sana. Lanjut. Hashtagnya tidak semua yang dikatakan itu jujur. Iya. Karena kenapa? Ini Karena TV rusak. Jadi itu Hashtagnya ya. barista teman-teman dapat hashtagnya. Tidak semua yang dikatakan itu jujur. Tidak semua yang Anda dengar itu Iya, iya. Tapi mana tadi kan dah? Hashtagnya. Tidak semua yang dikatakan itu jujur. karena ini TV Karena rusak. ini TV TV rusak. rusak. Oke. Oke. Hashtagnya nanti Wow. itu di channel YouTube-nya itu tolong hashtagnya disimpan ya di situ. Oke. Nah, ini saya lanjut. Oke. Nah, kita jadi dosen tamu. Oke, 2017 ya? 2017 beliau, Dosen tamu. beliau sudah jadi asesor sejak Iya, iya, 2014. Kalau kita kan udah jadi apa, Ki? Belum. Saya belum, saya jadi dosen Belum. tamu, tapi belum Oke. Pak asesor. Belum masih mengajar? Masih sudah mengajar. Oh. Lebih tepatnya asisten. Oh iya dah, kan? sudah. Ah, itu jangan bilang, itu asistennya kan dah ya. Sebenarnya bukan asisten tapi biar nih. Padahal dia sebut nih. Toh Oke, lanjut. waktu itu kita dikasih kesempatan sama Pak Farid untuk Oke. jadi asesor barista di Makassar gitu, meskipun Kandaya sudah melalang buana di seluruh Indonesia toh. Oke. Nah, akhirnya beberapa bulan atau beberapa tahun setelah itu kami dapat kesempatan. Kita dapat kesempatan. Ini ada pelatihan WPA Workplace Assessor di Hotel Aston. Siapkan 4 orang dari kalian. Nah, karena beliau sudah jadi asesor, ya kan? Beliau sudah jadi asesor. Akhirnya saya yang ikut pelatihan. Nah, saya dapat jatah 1, dia dapat jatah 2, namanya senior ya kan? Iya. Nah, jatah saya bilang Aliman Rafi, Yes. selalu ya, bareng Pasti, Irsan tanpa Ali. Betul. Nah, jatahnya beliau ke Yudis sama Wandi. Oke. Tadinya bukan Wandi, Dek. Tadinya Valdin. Iya. Saya juga sebenarnya bukan saya kan dah. Kita, Saya kan? saya perjuangkan dari awal. Itu namanya filosofinya barista. Artinya Iya. bareng insan tidak bisa tanpa ahli. Oh Maksudnya iya, begitu. iya. Terima Jadi kasih. maksudnya Oke, seperti itu. lanjut. Saya perjuangkan dari awal. Betul, Padahal terima kasih, Bapak mau diganti sama dia. Dia mau Nah, punya jatah 33, Pak. Saya bilangnya Oh, jangan. mau Saya ganti. juga dihubungi, saya bilang. Oh. Oh, begitu. Jadi Ya, bagaimana yang ceritanya? direkomendasikan itu termasuk Ali, Iya. Pak Erik, Iya, Pak Erik. Eri. Valdin. Ah. Tapi rata-rata yang saya Kenapa? tawarkan itu Tidak- masih sibuk, Masih bekerja di Masih bekerja. di outlet. masih belum. Saya tuh hari di mana ya? MCH ya? Iya, MCH. masih Sama-sama MCH, kita ya di iya. MCH. Oke. Kita Oke. freelance. Terima kasih banyak ini Kak. Akhirnya saya Irsan koordinasi dengan Pak Irsan. Kak Irsan. Kira-kira Kak Irsan. siapa? Jangan panggil Ah, Bapak di sini. Akhirnya Kakak. direkomendasikanlah Ali. Ali. Oke. Dan saya bilang jangan diganggu gugat ini saya Yes. punya. Iya. Jadi sudah harga mati. Harga Ali. mati, Nanti ya. tinggal cari 2 orang nih. Oke. Ada Wandi dan Yudhistira. Oke. Akhirnya 2017 Oke. sebagai salah satu persyaratan untuk ikut WPA, kita pergi ke Toraja waktu itu, Pak. Iya. Sertifikasi Oh, iya. pertamanya Sama- LS, iya. sertifikasi keduanya LSP Kopi secara Iya. nasional di Iya. Toraja. Toraja. Kita rame-rame termasuk kita Bapak. Berdua jadi menyusul kan dah.
Berdua masih ingat saya mau mobil. Oh, jadi saya dari potong. Makassar Jadi sampai Toraja. jadi kenapa mesti di Toraja? Karena itu instruksi dari Wakil Presiden Pak JK. Pak JK. Ketika itu dia masih menjabat sebagai Wakil Presiden, ditunjuklah Toraja yang pertama. Terus yang kedua itu di Makassar. Santika. Santika. Nah waktu Toraja itu kita rame-rame Pak, seru-seru Iya. waktu itu. Nah di situ ada kejadian lucu tuh, kita lambung mobil pick up, kita nggak dikasih jalan, kita mau lambung, tiba-tiba Pak, Iya. kita di sampingnya tuh, kita mau marah-marah sama dia, pas dia buka kaca ternyata pompa, langsung tertutup sendiri tuh kaca. Oh, luar Iya, biasa itu perjuangannya ya. perjuangan. Iya, perjuangan Jadi, itu. ya, jadi teman-teman, saya berdua sama Kak Irsan ini banyak cerita. Bukan kenapa- teman-teman, Oh, iya, buru-buru di luar sana. Kebiasaan. Hah? Ya buru-buru di luar sana itu banyak cerita sebenarnya berdua kalau kita mau bahas. Tapi kali ini kalau kita bahas berdua karena tidak ada habisnya. Nah nanti ada sesinya Ada sendiri. sesi sendiri. Kita bahas dulu nih Kanda ya. Nanti Iya. saya jadi host ya. Nah ini bagiannya, Boleh, ini bagiannya nih. Oke. Nah begitu, jadi saya terinspirasi. Arisan saya kayaknya ini ya. Iya. Akhirnya Pak Alim, Oke. akhirnya Kak Alim ya. Iya. Saya mengikuti jejak beliau jadi asesor dan saya pun berkeliling Indonesia, Sabang sampai Merauke Pak. Wih, Alhamdulillah ya, luar biasa. Jadi sosok inspirasi buat saya, Oke. Jadi inspirasi. inspirasi Oke. positif ya. Positif. Ah. Kalau saya sih pribadi jujur, kenapa Kak Mail diundang karena memang kalau ini inspirasi saya, ini sosok dari motivator. Kak Ismail Mas ini motivator yang selalu backup saya, yang selalu Wih, motivator. Motivator. Motivator itu lekat dengan kata-kata motivasi. Iya, coba Boleh, kasih dulu. motivasi. Motivasi. Iya. Ya kalau motivasi sih dari dulu sih saya Iya. sampaikan ke teman-teman yang berprofesi sebagai barista, jangan pernah teman-teman takut untuk tidak mendapatkan pekerjaan selagi Anda menjadi seorang barista. Luar biasa, tepuk tangan dulu ya. Jangan pernah takut menjadi barista. Jangan pernah takut tidak mendapatkan pekerjaan. Kalau Anda berprofesi sebagai barista. Itu motivasi banget. Jadi selama teman-teman jadi barista, jangan takut menganggur. Oh begitu, luar Begitu, biasa. luar Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Coba bertanya ke saya. Iya, kenapa Kanda? Tapi jadi tunggu barista dulu. tidak menganggur? Perasaanku ini quotes itu satu dari 2017. Iya, karena itu. Tapi untuk yang teman-teman brewers yang di luar belum tahu. Nah, gara-gara itu Mikos tak kanda toh kata-kata motivasi Banyak tak itu yang dia keluar. dengar barista tak banyak Mik keluar barista tak karena tidak takut kita dapat Betul. pekerjaan. Itu artinya berhasil buat saya. Oke, bagaimana menghadapi barista bandel? Tipikal barista bandel itu seperti apa Kanda? Menurut tak? Karena banyak ini owner-owner mengeluh. Nah, menurut versinya Kamail, bagaimana sih barista-barista bandel itu? Apakah memang di barista ada yang bandel atau bagaimana? Coba silakan dijawab Kamail. Bagaimana kira-kira ada kan? Ya, dikatakan seorang barista itu ketika dia menguasai 3 aspek. Ya, Saya aspek penasaran, pertama Apa yang pertama? berpengetahuan. Oke, pengetahuan. Yang Pengetahuan. kedua Oke. Kedua, keterampilan. Keterampilan. Oke. Yang paling penting di sini adalah attitude-nya. attitude. You know Sikap. attitude? Yes. Sikap. No. Sikap kerja. Hah? Yang berhubungan dengan barista, sikap kerja. Sikap kerja. Iya. Oke. Sikap kerja ketika kita bekerja. Bekerja. Oke. Ketika kita tidak bekerja, itu namanya sopan santun. Wih. Sopan santun. Dalam memang Pak. Nah, Iya, iya. Dari Tidak tiga salah aspek- jadi sama inspirasi. dari 3 aspek ini yang paling penting adalah attitude-nya. Attitude. Oke. Oke. Buat apa pengetahuannya tinggi, Oke. Skillnya bagus. keterampilannya jam terbang tinggi, tapi Ya, dia betul. kurang ajar. Betul Wih, sekali. Saya suka sekali. Nah, permasalahannya sekarang, mohon maaf ya, Iya. saya tidak katakan sekarang barista itu Bandel. less attitude Iya. sekarang, Iya. tapi melihat generasi sekarang itu kan ada generasi milenial, kemudian Gen Z, Gen Z, kemudian sekarang apa? Gen Z, Eh, apa sekarang? Gen Z sekarang Gen Z. Pak. Iya. Gen Z. Apa tuh genset? Hah? Generasi Z. Ada tuh Gen Z yang kalau mati lampu. Generator itu. Enggak, serius. Saya enggak tahu itu. Ya, Generasi Z. Generasi Z. Oh, Generasi Di mana? Z itu Oh, Gen Di mana sekarang? Gen Z. 97 yang kelahiran 97 Ya. sampai Ini 2003. ya Ya, itu. Nah, teknologi sekarang Kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak salah ya apalagi dikoreksi. sekarang kan teman-teman sudah punya HP canggih masing-masing ini. Oke. Iya, iya. Kehidupan teman-teman sekarang kan apa-apa pakai sosial media. Tapi belum terjawab tadi pertanyaanku Kanda.
Apakah di barista itu ada yang bandel apa tidak? Nah, itu tadi yang saya maksud tadi. Nah, menyambung pertanyaan dari Pak Iya. Alim. Barista dan kebandelan. Iya, Kalau saya mau sambung barista dan wanita, Pak. Nah, apa kira-kira kalau saya lihat Pak Mail ini sang pecinta wanita kalau saya lihat. Kalau saya lihat ya, mohon maaf Bunda Rakna ya. wanitanya di mana dulu? Wanitanya ke istrinya maksudnya. Iya, itu maksudnya Pak. Kode-kode Kayaknya mata dulu. seperti ini yang harus dibahas. Enggak, ini saya mau tanya. Ini lebih ke pribadi kayaknya, Oke. katanya enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Dikatakan seorang seniman itu adalah Bukan seniman saya tanya Pak, barista dan iya, wanita. barista itu adalah bagian dari seni. Oh iya. Seni sama dengan indah. Wih. Keindahan seseorang itu ketika, contoh ya, Iya. ketika wanita dikatakan cantik, indah pada saat dia telanjang. Wih. Luar biasa. Iya. Jadi Laki-laki ketika Iya. Ini jadi teman-teman makin kelihatan malam. bijaksana, kelihatan kurang lebih Iya. ketika dia sedang seruput kopi. Wih. Jadi wanita terlihat Selesai indah, terlihat cantik Ketika dia telanjang. telanjang. Dan laki-laki terlihat ganteng, terlihat cakep ketika Ketika dia menyeruput kopi. Ih. Wih. Itu baru coach. Tapi Ini dapat Tolong coach. di Tapi sensor ya. Anda urusan apa kan, Anda? Jadi begitu. oh begitu. Iya. Jadi berarti seorang lelaki harus lihat wanita Kesimpulannya. telanjang sambil Ah, menyeruput tidak, kopi. tidak seperti itu. Bukan Ini Oh, bukan begitu. ini, Ah, Pak. begitu Ini, sama Pak. orang. Ini saya makanya perjelas. Ini bahasanya hanya sebagian orang yang paham. Wih, Ini terlalu tinggi bahasanya. Terlalu Ini tinggi ya. kayak ini kayak Ariel Noah bikin lagu. Susah, begitu. susah ditebak artinya kayak gitu. Sulit dimengerti, Sulit dimengerti. Nah, tapi mudah dipahami. Oh, ini dimaksud kaki di kepala, kepala di kaki. Ya, itu susah sekali. Oh, iya Nah, iya. pertanyaan saya suka kaki di kepala atau kepala di kaki? 69 dong. 69 itu apa? itu deh. Kepala di kaki, kaki di kepala. Maksudnya itu. Nah, itulah keindahan dari Karena tidak semua yang dikatakan itu jujur karena ini TV rusak. Ya. Oke. Oke, kembali lagi. Bro-bro di luar sana. Iya, kita kembali dulu bro ke Ah. konsep awal dulu. Konsep Program awal ya. dulu nih kita bahas. Bahas barista dulu Tapi ini. mudah-mudahan dengan podcast ini Ya. ada dua ini, apakah karir saya naik atau Tapi kalau sudah bergabung di acara barista bareng Irsan tanpa Alim, itu pasti naik, Pak. Pasti naik, ratingnya Ya. pasti naik Anda. Pasti naik. saya doakan viewersnya sampai 1 juta. Amin. Amin ya. Jadi ini adalah bro. podcast pertama kita di acara Sama-sama. barista bareng Irsan tanpa Alim. So, Anda selalu jadi yang pertama, selalu jadi yang perdana, dan selalu bersama dengan kita sampai akhir. Luar biasa. Amin. Ya, jadi bro-bro yang ada di rumah ya perlu bro-bro ketahui bahwa Kak Ismail Bars ini adalah barista 001. 001. Oh iya benar. Barista Di paling- Nia-nya, Nia itu nomor induk Iya. anggota di Asparis. Sekarang namanya Asparis, Pak. Iya, Asparis, Kalau oke. dulu beliau bentuk namanya Barista Hood Community Oke. Indonesia. Iya. Kalau sekarang Asparis, Dia 001. Asosiasi Barista Indonesia. Beliau nomor induk anggota 001. Jadi beliau adalah barista pertama yang ada di Indonesia Timur. Indonesia Timur kan, Dah? Dan perlu teman-teman bro harus ingat, Teman-teman bro kopi yang di Mamuju atau Tidak, bro, itu itu brand ya. brand. Oh. berarti bro di luar sana? Bro di luar sana yang Ya. mau nonton podcast Jangan ini, jangan kayak beliau, bro di rumah karena enggak semua bro ada di rumah. Kan ada di coffee shop ya kan? jadi saya ulang lagi nih. Ulang. Bro-bro yang di luar sana yang sedang Oke. menonton acara ini, ya, Asbaris ada karena barista Oke. bareng Irsan tanpa Dan beliau ketua ketua kedua kayaknya. Ketiga, Pak. ketiga, Arif Pak dulu. Arif, Pak Pak Erik, Erik, Pak Alim. saya. Oh ya, buat Pak Arif yang lagi di Bandung, Iya. Ada pertanyaan Pak kira-kira yang terkait. Saya sih masih belum puas kan, Dah? Ya silakan kalau belum puas Pak, nanti dipuaskan sama beliau karena Iya. sudah selayaknya beliau menjadi pemuas. Iya. Kita bahas kopinya dulu. Ya bahas kopinya dulu. Atau bahas baristanya mulai kan, Dah? Karena kalau kita bahas kopinya tuh dari hulu ke hilir nggak selesai nih jam Bebas, berapa. bebas sih Iya, saya. bahas baristanya. Bagaimana? Siapa? Ya, kita dulu. Oh, saya dulu. Saya dulu.
Mana dulu ini tahu? Ya, ini Kita seru nih. kita on Frank, kita on. Atau ini apa lah? Kriteria barista favorit Kamail seperti apa sih? Menjadi barista favorit di kedai itu seperti apa Kamail? Yang jelas Supaya bro-bro yang di luar Ya. sana tuh tahu. Ya. Coba satu, kasih jelas jangan diperpanjang ya. Ya. suka kopi. Oke. Maksudnya suka kopi? Suka kopi yang pertama, suka Ya. harus suka kopi. Oh, yang pertama ini. Jadi Kopi. barista favorit yang harus Ya. minum kopi ya. Nah, Oke, pasti nih. Yang kedua. yang kedua Oke. ya harus menjaga kebersihan. Oke. Itu bukan hanya asal bikin kopi Ini favorit ya? tanpa memperhatikan Oke. kebersihan. Oke. Oke, yang Terus ketiga. yang ketiga disiplin. Disiplin. Jadi Itu tiga. ada sih tiga. Ini Disiplin. tiga ya. Jadi yang Tiga. pertama menurut Kamail barista favoritnya itu ada 3 kriteria. Yang Ya pertama tentunya harus passion di kopi, maksudnya dia harus minum kopi, suka kopi ya maksudnya. Yes. Karena banyak barista kan yang minum kopi kan. Nah itu dia berarti Kira-kira ada barista yang tidak minum kopi menurut tak? Ada tuh iya. Masa? ada artinya dia cuma mau Berarti belum masuk passionnya deh. Feel- Feel-nya. Feel. 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 Oh, berarti barista hanya dijadikan tempat cari uang. ya. Ya, Begitu ya? enggak menyatu dalam Nggak dirinya, menyatu enggak dirinya. menyatu dalam darahnya kan. Oh, iya. Artinya kalau seperti itu, Iya. mohon maaf ya owner yang Iya. mau bisnis kopi tapi dia tidak minum kopi, itu artinya dia mau cari Apa kira-kira? ya siapa sih dia tidak cari untung ya. Cuma Iya. menurut saya lebih tepatnya kalau kita harus tahu apa yang kita jual. Wah, untung saya minum kopi hari ini kan. Yes. Iya. Jadi teman-teman, ini Salah lagi tuh. oh iya astagfirullah. Maklum ya. Iya. Maklum Ini ya, podcast bro, pertama, bro. banyak salah-salah. Ya, banyak salah-salah. Iya. Trial error Maklumi dulu. saja bro-bro yang ada di luar sana. Jadi untuk menjadi barista favorit versi Kamail yang pertama itu harus suka minum kopi. Yang kedua, harus jaga kebersihan. Ya kayak? Betul. Yang ketiga adalah disiplin. Disiplin apa ini Kak? Maksudnya disiplin Disiplin itu semua semua ya? semua. Waktu, Waktu, disiplin dalam membuat produk. produk. Yes. Oke. Oke, baik. Saya tambahkan boleh, Oke, silakan. Kak Alif. Pertanyaan terakhir ini. Terakhir ya? Iya, karena ini karena beliau durasi sudah lihat berapa? jam tadi. Iya, iya. Karena beliau sudah lihat jam tadi. Pertanyaan mana terakhir. Mana Frankie? Catat kita. Cukup 1 Hah? jam. Baru 37 menit. Apa Frankie Stanley? Oh, Stanley suruh catat kita. Ya, jadi admin kita tuh namanya Stanley ya, bukan Frankie. Nah, oke, guys, pertanyaan terakhir buat Kamail. Sebagai seorang barista profesional, legend of barista ya, pengendali Kayaknya kopi. Kalau legend itu kayaknya sudah tidak ada orangnya. Jadi mungkin jangan Ah, Kalau legend itu kan dah. tunggu dulu Pak. Eh. Ahmad Dhani dibilang legend juga tuh. Ada Tonji. Salah persepsi itu. Bukan bro. legend, veteran. Oke. Kalau veteran cocok kita. Iya cocok kan, Iya, cocok oke. ya. Bukan, kalau Peter kan masih berarti sudah Apa? tidak buat kopi. Saya kan masih buat kopi, Oh iya, apa masih jaga itu? warung. Dhani kan masih nyanyi, masih Ya. bikin Berarti musik, legend. berarti legend, Legend, masih ya, bisa. Ya sudah. Pilih Iya. mana, legend atau veteran? Nggak, saya tanya dulu kan dah ya. Legend atau veteran? Veteran legend. Oke, ini pertanyaan terakhir. Oke, Sebagai terakhir. seorang barista profesional yang Iya. namanya cukup nasional ya, karena beliau memang pernah mengharumkan nama Indonesia Timur khususnya Makassar di Bang Anto tingkat nasional. Nah, saya mau tanya dong, Bang Mail, siapa sih female barista idola Anda di Indonesia? Sebut satu nama. Oh, barista cewek favoritnya. Iya, favorit. Favorit itu bukan berarti kita menyukai ya, Iya. tapi Kagum. kita mengagumi. Oke. Nah. Ada. Siapa Pak? Dan alasannya kenapa mengagumi dia? Indonesia dulu sih ada namanya, dia mama saya sebut brand saja Iya. di Starbucks. Starbucks. Ya, Starbucks. Oh, yang mantan juara Ya. IBC, IBC. ya di situ ya. Yang itu yang Ya sekarang sudah pensiun ya? Ya, sudah. Sudah pensiun. Sudah sempat jadi juri ya? Sudah gantung porta. Bukan. Dia sudah sempat jadi. Siapa Iya, iya. namanya? Iya, Boleh, saya tahu, boleh, saya tahu, boleh. Mas. Saya tahu dia. Oh. Saya tahu. Iya, iya, iya. Sayang dari suka dari tahu namanya. Dia kagum karena kenapa kan tahu? Kenapa kagum sama dia? Bukan dia kagum sama saya. Iya maksudnya. Iya, kenapa tak kagum sama itu? Ya, barista female itu. Iya, karena dia sebenarnya bukan barista, dia mahasiswa. Oke. Tapi fashionnya di kopi itu sangat antusias. Oke. Dan dia part-time di Starbucks dan dia berani ikut untuk kompetisi Dan juara. dan masuk 3 besar. Oh, Wih, dia luar biasa. biasa. Iya, iya, Saya iya. lupa namanya siapa. Oke. Oke, baiklah. Bro di luar sana, kita sudah sampai di penghujung acara.
Saat ini saya kira sebelum kita menutup acara, saya ingin Bang Mail kasih closing statement dulu buat bro-bro di luar sana sebagai penyemangat, karena kata Pak Alim beliau adalah motivatornya Bang Alim. Oke, silakan. Bukan motivator saya, Kak Irsan, motivator semua barista. Semua barista. Oke, kasih closing statement, Pak. Closing statement kira-kira apa, Kak Mail? Closing statement itu berarti penutupan. Kata penutup, Pak. Kata penutup. Ya, kata penutup. Apa kira-kira? Kalau yang tadi saya sebut lagi, enggak apa-apa. Coba kira-kira. Kak Mail Dari ini 2017, Bro. Iya. Kak Mail ini banyak sekali Iya, kasih quotes dulu. Dia kaya akan kata-kata jadi Iya. pintar. Iya. Oke, sebagai barista, Anda belum bisa dikatakan barista yang berkompeten kalau tidak memiliki 3 aspek ini. Kalian harus berpengetahuan, harus berketerampilan, dan tentunya punya sikap kerja atau sopan santun yang baik. Luar biasa. Tolong Oke, kasih oke. tanda tangan ini berapa jam beliau ngomongin, dikasih nanti honornya ya. Nanti ditransfer aja, Pak. Dibayar. Transfer aja. Jadi buru-buru yang di luar sana jangan khawatir, Kak Mail ini kita undang tapi kita bayar. Iya, kita bayar. Karena waktunya ini Kak Mail itu sangat berharga kan, Dan? Dan ingat, 21 menit loh ini. Iya, dan ingat, Iya. bro-bro di luar sana, tidak semua yang dikatakan itu jujur, Karena karena kenapa? TV itu rusak. Terima kasih. Saya Irsan Yumeng bersama Saya Ali Mandrapi dan- didampingi oleh senior kita yang fenomenal, Ismail Basri. Oke, sampai jumpa di hashtag kedua. Hashtag kedua kan? Ini kan hashtag pertama tadi. Ayo, Apa tadi hashtag pertamanya? Hah? Tidak semua yang dikatakan itu Benar, jujur. karena ini Karena TV rusak.